Terima kasih udah jauh-jauh dari Cirebon ya. Iya. Ternyata ini kejadian tentang Vina itu di 2016 ya? Agustus ya? Agustus. Malam Minggu. Malam Minggu ya? Yang waktu itu diinformasikan mengenai Vina mengalami kecelakaan pas di rumah tuh siapa ya? Jadi ada yang datang. Saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu, Mbak katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Gitu. Datanglah ke sana tuh bapak sama kakek. Oh, yang di rumah waktu itu bapak sama kamu kakak ya? Ibu lagi nggak di rumah Nggak ya waktu ada, itu ya? Malaysia. Oke, terus? Datang ke rumah sakit tuh, yang datang ke rumah sakit bapak sama kakek. Kalau saya nggak ikut. Dikasih taunya kecelakaan? Kecelakaan. Datang ke rumah sakit juga di situ sudah ada pihak polisi. Bilang juga kecelakaan. Oke, ngecek dong? Ngecek. Kan ada teman almarhum suruh ngambil HP di Polres Talun. Temennya almarhum ini pelaku juga? Oh bukan. Bukan ya? Temennya ya? Temen ini mah. Cek. Suruh ngambil HP di Talun. Kalau diambil HP saya tuh ambil HP. HP almarhum itu. Saya bawa pulang. Habis saya nanya sama polisi itu, Pak, kecelakaannya di mana? Kata polisi itu di jembatan turun sedikit, di situ katanya. Oke. Jadi saya kan dari kantor polisi langsung meluncur ke situ. Pas itu emang benar sih ada bekas darah tuh, tapi ditutupin pasir udah. Nah, saya kan itu kan lihat mana yang katanya nabrak trotoar tiang listrik. Trotoar masih utuh, tiang listrik masih utuh. Oh, terus? Jadi saya kan, ini nggak mungkin nih. Jadi saya pulang lagi ke kantor polisi lagi. Mau tanya, mana motornya? Oke. Motornya di belakang katanya. Ngecek dong. Saya cek motornya, cuma lecet. Cuma lecet aja. Spion masih utuh. Kalau lecet, sen masih utuh. kalau yang lecet itu mah udah dari awal, Pak. Jadi, malah lecetnya udah dari awal? Enggak, hanya lecet kayak goresan biasa aja. Goresan biasa aja itu. Oh, bukan karena kecelakaan malahan? Bukan. Justru motor tuh masih keadaan utuh, nggak remuk, nggak pecah. HP almarhum adik saya juga nggak pecah, nggak retak. Intinya kalau dibayangkan akibat dari kecelakaan tunggal nabrak trotoar terus tiang listrik, nggak mungkin motornya masih begitu kan? Iya. Terus saya aja jarak 5 meter aja hancur. Logikanya HP juga pasti kan remuk atau pecah gitu kan? Oke. Itu mah nggak Terus ada. lanjutannya? Saya pulang. Udah cuman simpen di dalam hati Iya, aja? baru kita mau nyampein, cuman belum ada bukti kuat juga kan. Terus takut juga waktu pas awal itu kan. Iya. Itu di 3 harinya, siang ngambil HP, malamnya temennya kemasukan tuh. Temennya itu kebetulan ada di rumah? Di rumahnya dianya. Di rumah dianya? Saya ditelepon. Ditelepon? Iya. Kalau temennya ini kemasukan? Iya. Kebetulan kan temennya itu abangnya juga temen sama saya tuh. Katanya, Nek, Mar, ini adik kamu masuk ke ponakan saya. Cuman dia nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan gitu. Oh, oke. Saya kesana tuh sama bapak jam 1 malam. Kesana itu almarhum cerita yang rekaman viral itu direkam kan sama saya tuh. Rekaman itu. Oh, itu kamu rekam itu? Iya. Terus pas udah cerita, dianya mau pergi sendiri. Udah lepas sendiri, maksudnya keluar dengan gampangnya gitu. Intinya yang disampaikan di rekaman itu yang aku tangkep bahwa kematiannya itu bukan karena kecelakaan kan? Iya. Tapi karena ada sesuatu ya kan? Ya, gitu. dibunuh, diperkosa gitu kan. Diperkosa. Dan keterangan yang dikasih itu sama persis apa yang keadaan adik saya, keadaan adik saya itu sama. Lihat jenazahnya? Yang lihat siapa aja? Ini remuk. Dua-dua? Iya. Kalau saya sih begitu dipanggil langsung ke rumah sakit. Iya. Lihat jenazah? Iya. Nah, jadi langsung kita angkat kepala. Hancur? Nggak hancur, jadi kayak gembor gitu, kayak Ibu balon. lihat juga? Enggak, Enggak itu ya, kan ibu ini belum sih. datang ya? Saya sendiri yang angkat. Ini emboy itu. Emboy itu apa ya? Bengkak ya? Bukan, Apa lembek ya? Lembek itu. Kayak lembek gitu Lembek, tuh. iya, iya. Kayak balon, ada kayak balon diisi air tuh gitu. Terus ini nih remuk sama kaki remuk. Kaki remuk. Tapi bisa aja kalau kita pakai alibi kecelakaan bisa ya?
Ya mungkin juga sih, tapi masa ya remuk semua gitu kan? Iya, oke. Makanya alibi itu kayak bisa masuk akal juga. Terus pas dengar dari temennya korban ini yang kesurupan, hati kecil bilang apa? Ya yakin, udah pas berarti bener nih. Iya, berarti bener nih. Itu bener-bener anak saya suaranya. Bapak juga di situ? Yang datang saya sama bapak. Persis suaranya Vina? Persis. Orang begitu dari sini sampai sana tuh, kita kedengeran nangisnya. Suara anak saya itu. Nangisnya sama, suaranya persis sama. Sudah nggak ada yang nggak mirip, nggak apa. Terus begitu datang di pintu rumahnya aja, dia langsung meluk bapak. Oh, anak itu yang kesurupan? Bapak gitu. Tapi kan makanya peluk juga. Biar anak orang juga nggak apa-apa ya, masih suaranya anak saya. Meluk tapi dengan kepala ini ya, apa kayak tenggeleng gitu. Iya kayak begini ya. Terus dia cerita tuh semuanya yang kamu rekam itu. Tadinya sih nggak ngerekam, cerita ya almarhum tuh cerita dulu. Begitu saya, setengahnya udah. Anak saya bawa HP, cuma Nok, panggilnya Nok sih. Nok coba diulang lagi, yang direkam, terus direkam. Oke. Pas nih kan bawa HP. Apa yang membuat kamu yakin banget selain mirip ya, bahwa wah ini benar gitu. Selain mirip. Iya, yang membuat yakinnya ya antara motor sama HP itu. Oh, sama itu ya udah itu ya. Kecurigaan itu ya. Iya. Oke, setelah direkam, akhirnya katanya rekamannya dibawa ke polisi katanya. Siapa yang bawa? Saya. Oke, terus kamu gimana pas di polisi? Saya ceritain awalnya ngambil HP, saya tunjukin HP-nya. Saya tunjukin, kan sempet saya foto tuh motornya juga kan. Saya tunjukin foto motornya, HP-nya juga saya bawa, terus sama rekaman, bukti rekaman saya kasih. Terus saya cerita bahwa keadaan adik saya sudah remuk semua itu, baru polisi bergerak. Loh, polisi awalnya percaya kalau itu kecelakaan tunggal? Itu kan polisi daerah yang pas di tempat kejadian ya. Kalau saya bilangnya laporannya ke polisi yang di tempat saya gitu tuh, apa sih namanya? Polsek gitu, polsek Polres gitulah. Oke. Setelah kamu konfirmasi ke polisinya, mereka langsung menyikapi tapi ya? Jam 1 malam saya langsung kasihin bukti rekaman itu melalui WA gitu ya. Terus dia langsung bergeraknya tuh subuh. Subuhnya itu dia cari informasi, memang ada salah satu pedagang yang memberanikan diri memberi informasi bahwa di malam kejadian itu memang ada salah satu motor yang dikonvoi banyak motor. Oh, ada saksi mata. Iya, pedagang sate. Oke, dari situ mereka selidiki. Iya. Mereka informasiin ke kamu? Enggak, belum. Saya dapat informasinya begitu sudah ketangkap. Oh, udah ketangkep. Sudah ada di sel. Siapa yang ketangkep pertama? Itu yang ketangkep pertama tuh 7 orang. 7 orang? Yang jadi si tukang sate ini ngasih tahu, markasnya di situ gitu. Markasnya orang gerombolan motor ini? Iya. Oke. Polisi datang ke situ, pelaku tuh lagi keadaan tepar semua, habis pesta miras. Oke. Nah, itu kan HP pada ngeletak tuh. Diambil langsung HP orangnya juga. Nah, di HP-nya itu memang ada settingan bahwa kayak udah direncanakan gitu. Oh ya? Iya. Oh, makanya saya baca di berita ada indikasi berencana. Itu di WA-nya ada rencananya, antara WA 1 dan satunya itu ada. Seperti apa rencana yang kamu tahu? Gambaran yang kamu dapat? Ya maksudnya, nanti digiring aja nih orang nih, digiring ke tempat ini gitu. Nanti baru di situ kita anuin gitu. Rencana awalnya apa? Ya kalau dari yang rekaman itu kan bilangnya nggak ada niat buat ngebunuh ya. Cuman karena almarhum buka mata, tahu pelakunya, jadi mereka takut, akhirnya sampai dibunuh. Planning awalnya mereka apa sih sebenarnya kalau dari yang informasi yang dapat dari polisi atau dari bukti-bukti? Cemburu karena dianya cintanya ditolak sih. Oh iya, si yang pelaku utama ini kan? Iya. Siapa nama pelaku utamanya? Egi. Egi ya? Itu udah ketangkap? Belum. Sampai sekarang belum. Oh. Jadi total pelaku itu saya dengar ada 11 orang. Yang sudah ketangkap 7? 8. Berarti 3 belum ketangkep. Pelaku utamanya malah belum ketangkep. Nah, si Egi ini motivasinya itu karena dia ditolak sama Vina. Iya. Setelah itu dia mengajak teman-temannya berencana untuk melakukan kejadian itu. Iya.
Awalnya sih, kalau si Egy itu awalnya apa, buat takut-takutin doang? Masa awalnya langsung mau bunuh? Enggak kan ya? Awalnya ya kayak gitu, mungkin dianya ngerasa udah sakit hati mungkin karena ditolak terus, jadi kesel, bikin rencana kayak gitu. Tapi nggak membunuh dong awalnya? Memang rencananya hanya buat diperkosa saja. Oh, awalnya marah. Iya, karena adik sayanya buka mata, kan tadinya kan ditutup tuh posisinya, karena buka mata, akhirnya dibunuh. Nah, itu kan dia bersama pacarnya katanya. Iya. Keluarga kenal? Kenal, Mas sering rumah itu. orang tua ibunya, almarhum bapaknya sana, sering orang tua rumah. sini Berarti udah udah saling ada kenal. terus Iya. ya. Nah, pacarnya juga katanya dibunuh juga di situ. Iya. Itu, waduh. Kalau pacarnya katanya masih mati di tempat katanya sih. Iya. Dua-duanya. Dipukul? Ya anak saya masih matinya di jembatan Di flyover itu. flyover. Kalau Jadi begitu dibuang sempat iya. merangkak gitu loh. Jadi kalau yang cowoknya memang udah nggak ada dari awal. Dia duluan. Dia duluan. Mungkin dia mau bela atau bagaimana gitu kali. Iya. Oke. Membela. Setelah itu? Kalau almarhum adik saya itu di flyover dia masih sempat ada nafas juga, masih ada tenaga juga. Dia bergerak gitu ke cowoknya, makanya di posisi meninggalnya juga dia pegangan tangan tuh sama si cowoknya. Setelah diperkosa itu, Iya. kemudian pada saat dibuang, dia Dibuang. masih merangkak naik. Di situ Belum. Kalau almarhum masih ada masih bernyawa. Oh, Sampai masih datang bernyawa. ke rumah sakit pun masih bernyawa. Masih Kayak nazal gitu tuh. Tapi suaranya udah ngorok. Udah kayak udah Karena udah ini sih itu kayak. luka dalam. udah kehabisan darah juga. Oh, Udah banyak. jadi posisinya tidak di tempat. Pada saat ke rumah sakit masih bernyawa. Masih. Di rumah sakit. Bapak pun sempat lihat dia nazal gitu ya. Apa kayak cengap-cengap apa? Ini ngorok suaranya tuh. Iya gitu. Oh, jadi waktu Bapak dikabarin, waktu Bapak ke rumah sakit, kondisinya masih aman, masih ada, hidup. masih hidup. Cuma suaranya tuh nggak jelas. Iya, koma lah. Iya. Makanya kita angkat kepala tuh. Sampai maksudnya darah semua Terus nih. nggak lama, Dari baju sama celana saya darah. Karena masih ngucur darah. Terus Nggak lama dari nggak itu, lama selesai. Udah langsung. Udah. nggak sempat ngomong. Nggak sempat. Mata kebuka. Mata kebuka. Mau ngorok. Telinga, hidung tuh semua darah. Makanya mata nggak ada yang putih. Merah matanya. Diapain itu ya? Saya ke Ibu dulu ya. Bu, Ibu kan di luar negeri ya, di Malaysia ya Bu ya waktu itu ya. Baru tahu tuh di hari pertama atau hari keberapa Ibu tahu? Itu hari pertama, malam pertama itu Informasi. dikabarin. Pas itu satu malam itu bareng sama paman. Paman juga meninggal. Jadi di malam itu tuh ada paman yang meninggal juga. Meninggal dulu jam bareng. 10 malam. Ini Ibu lagi di Malaysia nih? Iya, Iya. dikabarin katanya, Kak, paman nggak ada. Pas selang setengah satu, saya dikabarin lagi sama anak laki-laki saya tuh. Katanya, Mah, Dede di rumah sakit, katanya gitu. Kecelakaan. Terus kan ibu shock tuh. Iya pasti itu. Sama bosnya itu belum boleh pulang. Karena di sana ibu benar-benar shock. Diperbolehkan pulang itu pas 40 hari. Oh, kasih. Ibu baru bisa pulang. Nggak minta keringanan sama bosnya maksudnya biar bisa pulang dulu. Ya itu Tapi- udah kebijakan tapi dari sayanya udah nggak bisa apa-apa gitu. Sakit 1 bulan. Jadi kan awalnya Ibu tahunya kecelakaan kan ya Bu? Ya? Iya. Jadi sedihnya itu karena aduh. Tapi setelah Ibu tahu bahwa ada dugaan, wah ini itu hari ketiga itu diinformasin lagi ke Iya. Ibu. Dikirimin suara sama anak. Aduh, tambah hancur hatimu. Iya. Saya minta pulang tapi tetap nggak boleh. Katanya kamu keadaannya kayak gini, nggak bisa Iya, pulang. sebenarnya Nanti bukan- takut ada apa-apa di jalan. bukan nggak boleh karena kasihan sama ibu. Soalnya dia shock kan, shock berat. Makanya bos juga belum ngebolehin waktu itu. Bu, waktu dikirimin rekaman suaranya temennya Vina yang kesurupan ini, Ibu tahu itu Vina? Tahu suaranya memang itu suara anak ibu. Suaranya almarhumah Vina. Iya. Bahkan teman-temannya aja tuh bilang memang itu suaranya. Oke. Berarti emang karakter suaranya Iya. begitu ya? Nangisnya pun sama, karakter nangisnya dia sama. Kalau Vina sendiri, maksudnya kan kalau di keluarga karakternya orangnya kayak gimana sih? Anaknya pendiam, manja.
tuh anaknya. Paling nggak main kalau Kalau pernah main. pulang sekolah ya di rumah aja gitu. Iya, ada Ngajak temen yang temennya nyamper juga. nggak Main mau. tuh kalau ada yang nyamper. Jarang keluar gitu. Iya, jarang keluar. Kalau dia ngajak yuk main yuk, baru dia keluar. Tapi posisinya pas kejadian itu mereka keluar, tahu Tahu udah izin, udah izin Iya. mau keluar tuh rencananya kemana? mau main bilangnya Main gitu. aja Iya, gitu. nggak tahu posisi mau nongkrong tuh. Soalnya tahu sih kalau misalkan bilang mau nongkrong sama saya nggak bolehin. Tapi bilang sama nenek sih katanya mau makan-makan Iya, mau sama main. keluarganya Eki. Iya. Intinya keluar jam berapa itu? Itu dari rumah jam 7. Jam 7-an lah. Iya, dari rumah jam 7-an. Terus dikabarin jam 1. 1 pagi ya? Satu malam. Iya, subuh. Udah Iya. masuk pagi kan ya? Oh gitu. Setelah kejadian itu, polisi kan bergerak. Menangkap 7 orang ya? 8. Langsung 8 itu. Oh, awalnya 7. Awalnya 7 Iya. kan di tempat tongkrongan. Iya. Belum pada ngaku tuh? Belum, karena begitu ditangkap juga merekanya malah pada kaget. Ini kenapa gitu kan. Oke. Akhirnya, udah nanti ikut saya, nanti saya jelasin di kantor gitu. Oke. Pas dia ambil semua barang-barangnya di kantor, dia mau ngaku. Pas udah di Siapa kantor. orang pertama yang ngaku? Yang di bawah umur. Oh, dia bilangnya gimana? Memang dia ceritain juga memang iya kenyataannya kayak gitu. Terus dia ngasih tahu satu pelaku lagi tuh ada di rumah. Akhirnya bisa nambah satu lagi jadi 8. 8. Oke. Nah yang di bawah umur ini juga dia nggak bermaksud mau ikutan. Cuman dia dipaksa sama yang lain buat ikutan. Pengakuan dia cuma nonjok. Nonjok siapa? Yang nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dia cuma bilang, iya saya dipaksa, suruhnya itu pun dipaksa. Karena saya dipaksa sama yang lain buat ikutan nonjok. Iya, jadi ibaratnya dia cuma dipaksa gitu. Iya. Nah, dari mana ketahuan kalau si Egy pelaku utama ini? Informasinya dari mana? Semuanya ditanyain, teman-temannya memang namanya itu. Oh, Egy. Yang lainnya. Dari almarhum juga ngomongnya kayak gitu. Almarhum yang di rekaman itu Iya. yang ngomong itu. Saya lupa ya, itu ada 3 tuh, Egy sama siapa-siapanya tuh saya lupa. Tapi ada semua datanya. Itu cuma data hanya sekadar nama sama umur. Saya nggak dengar semua tuh yang rekaman itu, cuma dengar sekilas doang. Oh, dia ada sebut nama di situ. Jadi ibaratnya ini kasusnya terkuak karena ada arwah gitu. Iya, korin kata orang sih. Iya. Percaya nggak percaya sih, cuman Iya. kalau kayak begitu kan maksudnya faktanya ada gitu ya. Ada. Terus setelah diinterogasi nih 8 orang totalnya, mereka akhirnya membuka suara nih. Ada nggak dari pihak keluarga dari 8 orang ini menghubungi ke kalian? Nggak ada. Nggak ada. Justru dari pihak keluarga itu di pengadilan, saat udah di pengadilan ya, mereka malah menyangkal. Oh enggak, ini ponakan saya enggak ikutan. Saya bilang, Bu, ya maling aku penjara penuh. Orang buktinya udah ada, mau ngelak kayak gimana lagi? Buktinya itu udah ada, chattingannya tuh udah ada, saya bilang gitu. Tapi ya tetap aja. Oh, jadi semua keluarga dari 8 orang itu membela pasti Iya. kan? Oke. Nggak ada salah satu pun yang datang ke rumah. Berapa orang yang di bawah umur? Cuman satu. Cuman 1. Iya. Yang lain semua di umur Di berapa? atas 20 lebih rata-rata. 20 lebih Ya, ya? 22, 23-an. Bu, setelah Ibu pulang 40 hari itu, kemudian itu kan nggak dikasih tahu orang ya, tapi arwahnya Vina tuh Iya, masuk lagi. yang bicara itu kejadiannya cuman sekali itu doang atau pernah datang lagi? Datang lagi pas ibu pulang 40 hari itu. hari pulang Oh, itu datang lagi. Datang lagi. baru nyampe rumah belum lepas sepatu udah Belum lepas ditelepon sepatu. lagi. Padahal posisinya ibu pulang nggak ada yang tahu, tahu. termasuk saya yang tahu. Oke, jadi Ibu pulang nih nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ditelepon. Abangnya telepon. Yang temennya Iya. ini, Mar- orang yang sama ini, iya, siapa iya. namanya? Linda. Linda. Linda, si orang yang sama, si Linda ini. Nelpon Yang abangnya, telepon abangnya. bilang. Abangnya kan tahu tuh nomor saya tuh. Iya. Mar, ibu kamu pulang tah? Cih, tahu dari mana, A? Saya bilang. Oh, bener ini adik kamu masuk lagi minta ketemu sama ibu kamu, katanya gitu. Saya datang ke sana sama mama. Ibu datang tuh, Datang. berdua nih ya? Berdua. Iya berdua. Terus. Terus Dipeluk lah mama. dari jauh udah manggil mama katanya. Itu suara anak saya diem aja gitu kan. Terus masuk dia peluk.
Mama maafin Vina, katanya Vina belum bisa bahagiain Mama, bilangnya gitu. Vina sakit ininya, tangannya ininya gitu. Ya, sambil masih merintih gitu ya. Masih merintih. Terus saya nggak bisa ngomong apa-apa, peluk aja sambil nangis. Cuma diem aja bisanya. Sempet nanya-nanya nggak? Atau dia ngasih informasi sesuatu? Dia nanya katanya ya itu, Ma, tolong cari pelakunya. Kan waktu itu kan ribut beritanya gitu kaburnya ke luar negeri. Ternyata kan bukan ke luar negeri. Almarhum tuh ngasih tahu, dia tuh bohong, Mbak. Bukan ke luar negeri, dia ada di Jakarta. Dia kabur ke Jakarta, Mbak. Oh, ada ngasih tahu informasi itu. Kalau polisi nggak sanggup nyari, biar saya yang cari, biar saya yang datengin. Cuman kan posisinya waktu itu, jangan loh, kamu datengin kan pakai tubuhnya media, orang kan, nanti kasihan orang ini yang kena kasus nantinya. Saya bilang jangan, udah biar nanti di sini keluarga kamu yang ngurusin, saya bilang gitu. Terus dia nurut lah ibaratnya. Ya udah Mbak, tapi dianuin ya, iya. Dia minta tolong Ma, katanya cari pelakunya, tolong cari pelakunya. Dia kayak gitu. Ngerasa kayak benci banget gitu tuh sama orang itu. Ya memang karena dia sih pelakunya tuh. Karena yang ketangkep otak utamanya tuh bukan 8 orang ini. Bukan. Malah di 3 orang ini, Egy inilah yang sampai sekarang nggak tahu beritanya. Hilang. 3 orang ini hilang. Iya. Bahkan ibu pun mau nanya, Neng, sama anak ibu, pelakunya mukanya kayak gimana, mau tahu, ibu mau tahu, nggak tahu Ma, katanya. Sampai pas udah sampai dijatuhin, sekarang nggak tahu mukanya kayak udah gimana. Dijatuhin, fotonya nggak ada. Udah dijatuhin vonis tuh. Saya datang kan ke lapas, saya tanyakan sama pelaku yang lain, alamatnya di mana rumahnya yang namanya Egy. Mereka semua diem. Diem. Polisi pun nggak bisa bikin mereka buka suara. Nggak ngerti tuh situnya. Oke. Mereka diam. Coba tolong kasih tahu saya mau tahu fotonya. Nggak ada yang ngasih tahu. Nama lengkap? Nggak ada. Cuman Egy sekian tahun udah. Dari polisi? Nggak ada. Tidak ada. Tapi polisi sendiri menyatakan nggak kalau misalnya masih ada 3 yang belum tertangkap? Menyatakan? Menyatakan. Oke. Dan ada nama-namanya? Ada. Egy, usia? Iya, terus yang lainnya juga sama. Egy terus siapa lagi? Saya lupa ya. Lupa ya? Tapi yang paling diingat Egy nih. Oke, Egy usia berapa waktu itu? 20 berapa ya? Pokoknya nggak jauh dari 20 sih. 20-an ya? Iya. Berarti sekarang udah mau 30 karena udah 8 tahun yang lalu ya? Oke, 20-an nih. Terus nggak ada sama sekali data yang kamu bisa dapat gitu? Nggak ada. Kok bisa ya? Nggak ngerti. Kadang ada, gimana kasus anak kamu? Nggak tahu, mau nanya ke siapa, kan kita orang nggak ngerti, jadi udahlah pasrah aja kayak gitu. Jadi 8 orang ini jatuh vonis? Sudah. Kena semua? Iya. Berapa tahun? Kemungkinan yang di bawah umur sudah keluar. Oh, yang di bawah umur udah keluar. Yang lainnya tuh ini hukum mati sama seumur hidup. Seumur hidup ya, Seumur Pak? hidup. Yang hukum mati loh. Hah? Yang hukum mati 2 kayaknya. Seumur hidup maksudnya? Iya. Ya intinya semua kena hukuman lah ya. Nah, masalah itu kan udah selesai tuh. Tapi masih datang nggak Vinanya? Udah enggak ya? Udah, karena terakhir saya bilangnya begitu. Oh, yang itu yang ketemu itu ya? Jadi selama 8 tahun ini tidak pernah ada lagi Vina muncul atau apa? Nggak pernah ya? Nggak ada. Cuman kalau misalkan setiap malam hari Jumat, Kamis Jumat itu nggak ziarah ke makam, itu di rumah kayak bau gitu, suka bau-bau lah. Ada bau-bau apa? Kayak bau wangi, kayak bau anyir gitu. Oh, oke. Wangi sama bau anyir. Itu kalau nggak ditengokin tuh pasti ada. Kalau dari keluarga ngerasa arwahnya Vina tuh udah di tempat yang tenang atau kira-kira masih? Enggak, sudah. Udah. Di tempat yang tenang karena dulu waktu belum otopsi. Dilepas behalnya itu dia bilang, sempat ngirim pesan juga. Katanya Gimana? mau masuk ke pintu tuh nggak bisa. Gimana? Katanya, Mbak, tolongin, saya mau masuk nggak bisa nih, belum dibuka pintunya katanya.
Ini kapan kejadian ini? Sebelum sebelum otopsi. Oh, yang pertama ini. Iya. Oh, dia sempat ngomong. Iya. Dia mau masuk ke pintu. Nggak bisa katanya. Karena ada behel, Soalnya ada rambut. behel sama Sama rambut lensa, ya? sama lensa belum dilepas. Oh. Jadi pas kebenaran di otopsi ya. Pas kebenaran kan dari pengadilan rambut kan, semua. dari pengadilan harus ada forensik gitu kan. Pas kebenaran itu jadi saya minta tolong untuk dilepas. Behel. Iya. Rambut apa? Rambut palsu. Oh, ada Sambung. rambut palsu. Itu rambut sendiri tuh. Rambut sendiri sih, jadi Oh, dia tuh cuma suka, disambung. iya kan kadang Potong nih. dia kadang Potong pendek. capek tuh rambut panjang. Iya. Iseng mau dipendekin. Tapi disimpan rambutnya. Yang potongan itu disimpan. Disimpan. Nanti disambung lagi gitu. Iya, dibikin sambungan gitu. Nah, itu juga minta dilepas. Dilepas. Behel, rambut, terus Sama Lensa. softland. Oh, Cuman kalau softland. softland kan udah ini ya, udah apa? Hancur. Karena Kalau masuk softland. ke pintunya nggak bisa katanya, mah tutup. nggak bisa masuk ke Nggak bisa masuk. Iya bilangnya gitu. Tapi begitu diambil semua, alhamdulillah nggak bilang apa-apa lagi. Nggak bilang apa-apa lagi. Berarti udah bisa masuk lah. Berarti sekarang udah tenang ya. Iya. Nah, ini kan dengan ramenya ini jadi film ya. Awalnya itu banyak yang pengen tahu kronologinya bisa jadi film. Dihubungi oleh siapa dari PH-nya? Nggak dihubungin, PH datang ke rumah Kapan? Tahun lalu? tahun kemarin. Tahun kemarin 2023. Iya. Bingung dong. Pas Bingung. datang gitu bingung. Makanya kan? saya mau tanya keluarganya, kalau rumahnya almarhum Vina di mana? Iya. Ada apa Mbak? Saya kakaknya, saya bilang gitu. Hmm. Oh, saya mau ngobrol penting katanya, bisa di rumah. Terus ngobrol lah sama keluarga yang lain kan. Oke. Mereka pengen apa? Ya mau tertarik buat dibikin film. Film. Kamu kaget? Kaget, Bingung? bingung, campur aduk. Oke. Nah, kamu berpikirnya saat itu gimana tuh? Kalau dari obrolan sama mereka tuh? Kalau dari obrolannya, kalau saya sih dari awal memang udah nolak sih. Sempat nolak dulu. Dari awal. Alasannya mau apa? dibikin film. Kalau saya pribadi sebagai kakak saya nggak setuju. Alasannya karena membuka luka lagi, Mas. Betul. Kasihan kan, kayak ibu, terus nenek juga, ya semuanya kasihan. Betul. Jadi saya nggak setuju. Cuman kan saya hanya sebagai kakak ya, nggak bisa hanya memutuskan sebelah pihak. Oke. Kata saya nanti balik lagi aja Mbak, ketemu sama orang tua saya, Oke. ketemu sama keluarga yang lain juga biar kumpul semua. Ketemu bapak, ketemu ibu juga Iya. akhirnya sama keluarga yang lain. Iya. Akhirnya keputusannya gimana saat Tetap itu? belum ngasih keputusan. Di ketiga apa keempat baru saya ngasih keputusan. Itu kita rundingan dulu semua. Akhirnya muncul pemikiran bahwa ya kita okekan itu alasan apa? Alasannya ya biar lebih banyak doa lagi buat adik saya juga. Itu satu. Terus kedua ya Biar pelakunya. yang tiga ini loh. Masih penasaran? Saya mau diperjelas lagi. Gitu. Iya, karena ini kasus sudah lama kan. Iya. Kalau nggak adanya film ini orang juga mungkin sekarang nggak akan berbondong-bondong ngikutin kasus ini. Mungkin udah Udah tenggelam. Udah hilang. hilang. Oke, setelah akhirnya disetujuin, ada apa lagi namanya kayak perjanjian bisnis atau apa gitu? Ada sih. Ada. Intinya mereka menyampaikan apa poinnya? Ya tertarik sama kasusnya karena mau mengangkat lagi. Oke. Karena tertarik yang tiga ini loh. Kan saya cerita tuh, dia ada ketertarikan juga. Oh ini makin menarik nih di sini nih. Masih ada 3 orang yang Iya. belum tertangkap ini. Ini bisa Mbak jadi buat ngangkat lagi katanya. Bisa jadi jalan buat ngangkat kasusnya lagi. Oke. Biar yang tiga ini sedikitnya biar ngerasain dapat hukuman juga gitu. Iya kalau ketahuan, sekarang kan masalahnya fotonya, identitasnya Iya, nggak ada. iya. Apa yang mau diharapkan? Nah sekarang kan pertanyaannya bagaimana nih caranya netizen juga bisa membantu untuk menemukan 3 orang ini, terutama yang bernama Egy ini. Soalnya memang beritanya juga yang saya dengar tuh udah ganti identitas. Tapi kan sulit ya. Iya. Cuma kan Ya kita nggak namanya usaha gitu kan. Iya, namanya usaha ya. Kita kan nggak pernah tahu ya kan, maksudnya dari 3 orang ini apalagi sudah ada yang berubah identitas dan sudah 8 tahun berlalu gitu kan ya. Jadi jangan nilai buruk dulu sebelum nonton gitu aja. Itu harapannya. Ya, berpikir yang positif aja gitu. Soalnya kan
Yang lain kan taunya ini ceweknya yang salah. Soalnya karena ngeludah dulu ke laki-laki. Jadi Oh, ada narasi itu. Ada. Narasinya seperti apa sih? Jadi si Egi itu suka sama almarhum adik saya. Oke. Cuman kan dia tuh udah ditolak dengan baik-baik sama adik saya tuh udah sering ditolak tuh baik-baik tuh udah sering. Cuman makin ngelunjak nih si laki-laki nih. Iya, iya. Makin ngelunjak, makin nggak beres, nggak bener. Iya. Sampai kelepas kontrol almarhum. Udahin kan. Ini dari versi orang. Enggak, Vinanya yang bilang. Vinanya? Iya. Oh, ini kejadian benar? Iya. Oh. Vinanya yang bilang. Oh, dia sempet ngeludahin si ini karena udah kurang ajar lah Iya. gitu. Oke. Kalau masalah kurang ajar sih, dia dari semasa hidup juga cerita ke saya sih. Nah, kalau masalah ngeludahin pas yang kerasukan itu. Oh, jadi kamu udah tahu nih kalau ada si Egi ini? Udah, cuman memang saya nggak tahu orangnya. Oh, kamu cuman dengar dari ceritanya adik aja. pas masih hidup, Pas masih bahwa hidup. dia suka digangguin sama si Iya. Egi ini. Yang kamu dengar kelakuannya memang kurang ajar. Iya. Seperti? Ya maksudnya kayak megang-megang gitu tuh. Sempat telepon sih mah katanya temennya. Oh, ibu juga tahu? Iya, dia telepon. Ini pas masih hidup? Iya, Oh. katanya. Itu temennya ini katanya suka sama Nok. Ya udah kamunya jangan kasar-kasar, ditolak aja, kan dia tahu Nok tuh pacarnya temennya, kata ibu gitu. Udah mah katanya udah Nok bilang pelan-pelan, tapi dianya makin melunjak katanya. Makin kurang ajar aja, pegang-pegang ini kalau Nok nggak Iya, ada makin kurang ajar gitu. Pegang-pegang Iya tangan. pokoknya ya, Banyak lah. banyak lah. Kurang ajar. Iya, sampai kelepas kontrol kan. Namanya adik saya masih 16 tahun kan emosinya masih kayak gitu. Jadi kelepas kontrol tuh dia ngeludahin. Oh, dia cerita tapi Iya, itu pas hidup itu. Yang Oh, cerita, ini yang pas sudah meninggal. Iya, yang cerita ngeludahinnya sih yang pas kerasukan itu. Kerasukan. Oke, oke. Terus Vina semasa hidup katanya sering dibully katanya. Benar Iya. itu? Oh. Aduh. Di sekolahan, di rumah ya ada kata mah. Ya lebih banyaknya sih di sekolah. Dibilang anak pembantu katanya. Iya. Oh, Iya. ibu di sana ART ya? Iya. Oh, iya. Katanya mah Nok diajak mah sama temen Nok. Kan kalau Katanya ibu dibilangnya anak pembantu. Kalau ibu kan suka manjain. Iya, iya. Jadi waktu itu almarhum adik saya minta HP, dibeliin HP gitu. Minta rambut, minta behel, pakaiin behel gitu. Nah, ada aja orang yang itu usil gitu tuh. Anak pembantu aja belagu. Iya, emang zaman sekarang ini kan orang tuh suka banget ngeluarin kalimat-kalimat yang nggak perlu. Ya akhirnya tanpa disadari nyakiti perasaan orang kan. Ya tapi memang hidup ini emang kalau kita bilang nggak ada yang pernah tahu ya Pak ya. Iya. Dengan kejadiannya Vina, kalau Bapak sendiri itu, kalau Bapak ya sebagai Bapak gitu, berharapnya gimana ya, udah selesai aja di sini, ikhlasin, atau masih kepengen 3 orang ini semoga bisa ketemu? Ya harapan saya sih sebagai orang tua ya, yang mudah-mudahan cepat kenal lah, cepat diadilin, jangan enak-enakan aja gitu, udah bunuh anak orang, enak Takutnya di luar kalau dia- seneng-seneng. Takutnya kalau dia nggak dapat Harapan saya hukuman mau malah cepet-cepet nanti, kena. oh enak nih, saya ngelakuin kejahatan nggak pernah dihukum. Malah nanti terus-terusan berbuat kejahatan. Ya bisa aja gitu ya. Iya. Dan orang juga bisa menjadi contoh bahwa kalau misalnya saya punya sesuatu yang bisa membuat saya aman, ya kenapa saya harus takut gitu kan ya. Dari masyarakat setelah film ini tayang, banyak yang jadi ngomongin ya? Banyak yang cari tahu, banyak yang tadinya berpikir jelek, Berpikir jelek. karena tahu ngeludahinnya aja sih. Oh jadi orang melihatnya Vinanya yang salah gitu? Begitu ngelihat film, oh pantas nih dia begitu, orang cowoknya aja kurang ajar, gitu kan. Iya sih, kalau udah kelewatan juga ya. Nggak Saya bisa juga dikasih kalau tahu. begitu, jangan kan diludahin saya tonjok tuh. Ada aja komen yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Terus hal negatif lain yang kena ke kalian semenjak film ini tayang, apalagi? Ya sempat ada ketakutan juga. Karena memang waktu syuting itu ada yang datang. Dari? Salah satu, apa ya, Dengan tujuan? ngapain dibikin film? Itu bikin nama jelek katanya, bikin nama jelek. Saya bilang, saya nggak bikin nama jelek.
saya bicara sebenarnya. Jelek di mananya saya bilang. Saya ngomong nggak dikurangin, nggak dilebihin. Kalau nggak mau dinilai jelek, ya tunjukin dong 3 pelakunya siapa. Terus dia bilang apa? Dia kayak nganu HP gitu, terus nggak lama pergi. Udah, nggak pernah ngomong nongol lagi. katanya. Nggak pernah nongol. Kenapa ibu mau katanya? Uang sih segitu tuh cepet habis bu katanya kayak gitu. Tapi nggak ada hal-hal teror-teror atau Nggak apa ada gitu? Nggak ada ya? Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak dari hati kecil atau suatu fakta yang banyak orang tidak tahu tentang kejadian Vina? Ya, cukup lah. Cukup ya Pak ya? Harapannya cuma itu aja tadi ya. Pelaku bisa ketangkep, semoga. Ya, semoga aja tangkap. Cepat diadili lah. Cepat Semoga bisa ketangkap, semoga bisa diadili juga. Soalnya dari awal keluarga udah berusaha, tetap aja mentok. Jadi selama 8 tahun ini sebenarnya kalian udah ikhlas belum sih? Bapak Ibu sama saudara Ikhlas sebenarnya? nggak ikhlas. Ikhlas nggak ikhlas ya? Masih ya? Pengen tahu beritanya ini gimana yang 3 ini, tapi mau tanya-tanya sama siapa? Nggak tahu. Kita juga orang nggak ngerti, jadi ya udahlah pasrah kayak gitu. Tapi mereka menyatakan masih ada 3 pelaku lagi, Iya, tapi tidak ditemukan gitu. belum ada berita, belum ada kemajuan. Oh, belum ada kemajuan dari penyelidikan Iya. gitu. Hanya itu aja infonya. Selama 8 tahun ini udah. Nggak sampai 8 tahun sih. Dari proses mereka sudah diadili itu, saya berusaha sampai 3 bulan atau 4 bulan saya cari info. Habis itu udah. Rasanya Capek capek. juga kan ya. Mundar-mandir, Iya. tapi belum ada kemajuan ya. Soalnya tetap sih mentok segitu-gitu aja. Bu, terakhir apa harapannya Bu dengan kondisi ini? Ya harapannya biar cepat ketangkep aja udah. Terus jangan ada Vina-Vina yang lain lagi. Ya ada Vina-Vina yang lain lagi. Anggaplah kita ambil buruknya yang nggak ketangkep orangnya, mungkin Tuhan punya cara sendiri mengadilinya gitu. Ibu cukup ikhlas juga dengan itu. Kalau dari kakak sendiri gimana? Nggak ada sih. Tapi kecewa ada ya? Kecewa ada. Kelihatan loh dari muka. Iya. Sebenarnya sedikit Cuma nggak enak ya ngomongnya ya. sedikit kayak kesel greget gitu sama yang ini. Kok nggak ketangkep-tangkep Iya. gitu ya. HP Vina katanya sampai sekarang belum dibalikin ya? Belum. Saya baca. Diambil aja nggak boleh. Bukan belum dibalikin sih, jadi kan memang awal kan di kita. Terus pas ada yang ketangkep itu kan diminta lagi, bilang buat barang bukti gitu kan. Akhirnya nanti kalau sudah selesai proses pengadilan, nanti bisa dikembaliin. Bapak dikasih surat buat pengambilannya tuh. Sudah selesai kan Bapak mau ngambil nih, mau ngambil HP. Tapi dibilang sama kejaksaan itu suruh ngambilnya di Bandung. Di Bandung? Iya. Alasannya apa ya kalau di Bandung ya? Nggak Ini ngerti. kejadian di Cirebon kan? Iya. Bilangnya HP-nya ada di Bandung, ambil aja ke Bandung. Akhirnya nggak ke Bandung? Ya enggak, Pak. Kita ongkos ke sananya aja. Cari buat makan sehari-hari aja. Ya, alhamdulillah. Bapak nelayan sih. Iya, Bapak nelayan. Ibu masih kerja sebagai ART? Enggak, sekarang paling jualan. Jualan aja. Kalau kakak? ART. Oh. Buat Vina, dengan film ini tayang lagi, apa doa yang Ibu pengen sampaikan ke anak Ibu yang Ya, kita berharap doanya sama-sama udah tenang ya? Biar banyak doa lagi buat anak ibu. Terus ya udah itu pelaku, semoga ketangkep aja. Ya, mudah-mudahan arwah almarhumah Vina di sana diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan doakan semuanya dah. Iya. Kita doain semua. Kita doakan sama-sama semoga dari kisah ini tidak ada lagi Vina-Vina berikutnya. 3 pelaku siapa tahu bisa terbongkar dan Vina bisa tenang di alam sana. Amin.